Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Jaro. Gimana Bu Jaro hari ini? Alhamdulillah sama Bu sehat Bu. Baiklah Bu Yuli, sebagaimana yang kita agendakan bahwa hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik pra observasi nggih. Jadi nanti untuk besok Bu Yuli akan melakukan observasi di kelas. Bagaimana persiapan Bu Yuli untuk kegiatan observasi kelas besok? Kalau untuk persiapannya saya ambil materi analisis data yaitu untuk kelas 7I. Oh begitu ya Bu, itu untuk materi ya Bu. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Yuli ya? Tujuan pembelajarannya di sini yaitu saya yang pertama adalah untuk mengolah dan menganalisis data. Yang kedua adalah untuk mengetahui atau menjelaskan berbagai macam jenis data. Oh begitu ya, itu tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yuli capai. Kemudian saya ingin bertanya lagi Bu, apa area pengembangan yang ingin Bu Yuli capai dalam kegiatan pembelajaran besok? Untuk area pembelajarannya yaitu saya ingin anak-anak lebih aktif di dalam pembelajaran diferensiasi. Terus anak-anak bisa mengembangkan bakatnya dan ikut juga dalam melakukan atau memasukkan data di dalam pembelajaran agar anak-anak bisa aktif serta kemampuan kognitifnya serta bisa menyenangkan bagi anak-anak. Oh iya, jadi intinya Bu Yuli ingin agar dalam kegiatan pembelajaran itu siswa bisa lebih aktif nih. Kemudian untuk strategi yang sudah Bu Yuli siapkan untuk besok apa ya? Untuk besok saya sudah mempersiapkan RPP, terus saya sudah menyiapkan LKPD. Anak-anak nanti saya kasih LKPD untuk mengerjakan bagaimana cara mengolah data atau mengetahui jenis-jenis data, serta anak-anak bisa memasukkan data dalam pembelajaran dan membuat anak-anak itu lebih menyenangkan. Oh iya, baik Bu. Untuk percakapan pra observasi kita hari ini kita akhiri Bu. Besok kita bertemu lagi dalam kegiatan observasi kelas nih. Semoga apa yang sudah Bu Yuli rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Jasmine, Renova, Nizam. Ya, hari ini kita masuk di materi tentang analisis data. Ya. Coba perhatikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami data dan analisis data. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi pengolahan angka berupa angka Microsoft Excel. Ketiga adalah menganalisis dan menyajikan data sederhana dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi pengolah angka dalam Microsoft Excel. Apa itu data? Data itu berasal dari bahasa Latin yaitu dum ya, yang di sini artinya fakta. Jadi keterangan yang diberikan itu harus benar-benar dan nyata sehingga dapat dijadikan menjadi dasar kajian atau kesimpulan. Dalam bidang informatika, data disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer ya, seperti representasi digital, teks, angka, gambar, dan suara dan audio. Lanjutkan ya. Data itu dapat bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu adalah menggambarkan sesuatu
pengolahan data melalui formula. Bagian 5 menunjukkan kumpulan worksheet. Dalam satu file atau workbook bisa terdapat banyak worksheet sekaligus. Selanjutnya, cell and range. Setiap worksheet terdiri atas kumpulan sel. Terus sekarang kamu buka di Microsoft Office yaitu Excel. Karyawan AKPD Madu Jaya sukses ya. PT dua, kamu tulis nomor NO nomor. Ya, kamu bisa gabung dengan teman teman. Ya. Oke, yang kedua. Ya. Semua. Ya, lanjutkan. Ya, kamu bisa gabung dengan teman teman. Ya. Oke, yang kedua. Ya. Semua. Ya, lanjutkan. Tadi sudah mengenal data, itu dapat berbentuk kuantitatif sama kualitatif. Kalau yang tidak data ya, tapi kalau kuantitatif bisa data yang berbentuk angka atau bilangan, atau program ukuran berbeda ya. Jadi kalau kita ingin menyajikan data itu harus sesuai dengan data yang real. Ya. Sedang observasinya, misalnya, ada wawancaranya, ya, dalamnya. Ya, hari ini kita sudah selesai dalam menyampaikan materi analisis data ya. Kita akan berjumpa minggu depan ya dengan masih sama materinya yaitu menganalisis data tapi dengan yang data lanjutan. Kita menggunakan data lanjutan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melaksanakan praktik pasca observasi. Perkenalkan, saya Fatimah Zahro sebagai coach. Kemudian di sebelah saya ada Bu Yuli yang berperan sebagai kuci. Kemudian di sebelah kiri saya Bu Rahayu sebagai pengajar praktik yang akan memberikan refleksi atau umpan balik di akhir catatan pasca observasi kami hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Bu Zara sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Yuli. Rahayu? Alhamdulillah baik Bu Yuli. Alhamdulillah, Bu ya. Baik, begini, Bu ya. Untuk Bu Yuli, saya mohon izin waktunya Bu Yuli bahwa Monggo, kita Bu. akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas nih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yuli. Ya, Bu. Baik Bu Yuli, kira-kira dari obrolan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan atau Bu Yuli dapatkan dari percakapan hari ini? Yang saya harapkan dari percakapan hari ini yaitu ada perbaikan dalam mengajar, ya. Dalam proses mengajar yang saya lakukan di sekolah saya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi Bu Yuli itu ingin lebih baik lagi dalam mengajar ya. Nah kemudian saya ingin tahu bagaimana perasaan Bu Yuli setelah melaksanakan kegiatan observasi kelas kemarin. Alhamdulillah saya bersyukur karena observasi kelas berjalan dengan lancar sesuai dengan saya harapkan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian dari perencanaan-perencanaan yang Bu Yuli lakukan pada saat pra-observasi, apakah itu semua sudah Bu Yuli laksanakan atau mungkin ada beberapa hal yang belum terlaksana? Alhamdulillah sudah Bu. Kemarin itu saya menggunakan pembelajaran yang konkret dengan benda yang nyata yang ada di lab komputer sehingga anak-anak itu lebih suka dan tertarik dalam pembelajaran. Oh begitu ya. Kemudian untuk penilaiannya bagaimana Bu Yuli? Kemarin penilaiannya belum sempat Bu karena waktunya kurang. Jadi belum sempat dalam penilaian untuk anak-anak. Oh begitu ya Bu ya. Nah sekarang terkait tujuan pembelajaran ya Bu ya. Apakah tujuan pembelajaran yang sudah Bu Yuli rencanakan sudah tercapai apa belum Bu? Nah, kalau tujuan pembelajaran itu adalah sudah tercapai, sudah saya sampaikan ke semua, ke anak-anak, sehingga anak-anak paham pada saat pembelajaran analisis data, apa yang akan dipelajari, sudah saya sampaikan ke anak-anak. Oh iya begitu ya Bu ya. Bisa enggak Bu Yuli ceritakan praktik baik terkait hal-hal apa saja yang menurut Bu Yuli itu perlu dipertahankan dan apa saja yang kurang yang menurut Bu Yuli itu perlu Ibu Yuli tingkatkan lebih lagi? Untuk praktek baik karena saya itu bidangnya informatika, saya langsung ke lab komputer sehingga anak-anak itu langsung praktek dalam mengolah data. Iya. Itu sehingga anak-anak itu lebih senang ketika langsung terjun praktek daripada ketika hanya mendengarkan saja, Bu. Itu aja. Mungkin ya masih ada kekurangan dalam pembelajarannya sehingga ketika pembelajaran itu anak-anak itu agak lebih kurang fokus lah. Nah, ada beberapa anak yang kurang fokus dalam pembelajaran, Bu. Nah, pembelajaran itu yang saya lakukan adalah pembelajaran yang kontekstual, yang konkret sehingga menyenangkan buat anak-anak. Oh begitu ya. Kemudian bagaimana ya Bu ya caranya Bu Yuli dalam melakukan pengelolaan kelas itu dengan baik supaya anak-anak itu bisa menjadi lebih fokus lagi? Kalau yang saya lakukan adalah saya mengelompokkan anak itu yang sudah bisa dalam proses memasukkan data dan ada yang belum bisa, sehingga saya anak-anak yang bisa mengajarkan kepada anak-anak yang belum bisa dalam proses memasukkan dalam data dalam materi analisis data, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Oke, dari apa yang perlu Bu Yuli tingkatkan tadi ya yang sudah Bu Yuli ceritakan tadi, apakah ada rencana pengembangan diri yang akan Bu Yuli lakukan supaya bisa lebih baik lagi? Insya Allah ada, Bu. Selain saya itu ikut MGMP di mata pelajaran informatika, di situ kita bisa menggali potensi dan bisa belajar dari teman-teman yang ada. Terus saya bisa ikut webinar atau pelatihan mandiri sehingga bisa menggali potensi saya sendiri dengan secara tidak langsung saya itu bisa belajar secara mandiri. Oh iya, begitu ya Bu ya. Untuk rencananya Bu Yuli, nah kapan rencana itu akan Bu Yuli mulai lakukan?
Kalau di perkumpulan MGMP itu saya sebulan 2 kali. Ya. Nah, itu mungkin itu bisa saya manfaatkan untuk bisa belajar dan menggali potensi itu untuk perkumpulan di MGMP Informatika, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Itu dari rencana yang sudah Bu Yuli targetkan. Kemudian siapa saja Bu yang Bu Yuli libatkan dalam rencana Bu Yuli tadi? Ya mungkin teman sejawat, rekan MGMP, perkumpulannya, atau mungkin dari mapel yang lain juga bisa, Bu. Oh begitu ya Bu. Baik Bu. Dari percakapan pasca observasi ini, apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan? Alhamdulillah tidak ada, Bu, cukup. Baik Bu ya. Kalau tidak ada yang Bu Yuli ingin sampaikan, saya akhiri percakapan pasca observasi kita hari ini ya. Kemudian selanjutnya dari percakapan pasca observasi kita hari ini akan disampaikan refleksi oleh Bu Rahayu selaku pengajar praktik. Terima kasih Bu Fatimah Zahra dan Ibu Yuli nggih atas waktunya. Nggih. Terutama terima kasih untuk Bu Yuli yang telah rela meluangkan waktunya membantu Bu Zahra dalam melaksanakan tugas guru penggerak ini. Nggih, terima kasih banyak. Semoga selalu terus didukung. Nggih. Alhamdulillah percakapan pra-observasi pada siang hari ini berjalan sangat luar biasa. Bu Zahra mampu melaksanakan percakapan coaching untuk supervisi akademik ini di pasca observasi ini sesuai dengan alur yang Bu Zahra pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu alur Tirta, di mana tadi dalam percakapan sudah ada tujuan, di mana Bu Fatim dan Bu Yuli sudah menyepakati topik dari percakapan di pasca observasi ini. Kemudian juga Bu Fatim mampu menggali potensi dari Bu Yuli sehingga Bu Yuli mampu mengidentifikasi atau merefleksi atau mengevaluasi hasil pembelajaran yang Bu Yuli laksanakan, sehingga Bu Yuli bisa mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan apa dalam pembelajaran yang Bu Yuli laksanakan. Kemudian juga Bu Fatim juga mampu menggali Bu Yuli sehingga Bu Yuli bisa melaksanakan rencana pengembangan diri dan juga rencana aksi, baik itu waktu maupun teman gitu, atau dukungan dukungan siapa saja. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Bu Fatim mampu membuat Bu Yuli bertanggung jawab atas apa yang Bu Yuli laksanakan untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Mungkin hanya itu umpan balik dan refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah percakapan pasca observasi kita hari ini yang terdiri dari coach, coachi, dan pengajar praktik. Semoga apa yang sudah kami praktikkan hari ini semoga bisa kita praktekkan secara langsung dan bermanfaat bagi saya dan bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.